Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada mata kuliah matematika diskrit. Oke, pada pertemuan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 14 akan membahas materi tentang graf. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya Muhammad Al-Farisi dengan NIM 2618035. Yang kedua ada Ahmad Aminuddin dengan NIM 2618060. Yang ketiga Eka Marfuasi dengan NIM 2618069. Yang terakhir ada Ani Zulfani dengan NIM 2618112. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan mengenai tentang graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Bisa dilihat gambar di bawah ini ya. Ini contoh dari graf yang menghubungkan dari kota satu ke kota yang lain. Selanjutnya, definisi graf. Graf G sama dengan VE, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simbol-simbol, sama dengan himpunan V1, V2 sampai dengan Vn. E sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan E1, E2 sampai dengan En. Pada gambar di atas ada G1, G2, dan G3 yang merupakan dari graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Contoh 1. Pada gambar 2, G1 adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Sementara E sama dengan himpunan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. Dan G2 adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Dan E sama dengan himpunan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Bisa dilihat di gambar ya, yang di atas itu sesuai. Sementara G3 adalah graf dengan V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Dan E sama dengan himpunan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3. Atau sama dengan himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Di sini ada gambar seperti pada gambar di slide sebelumnya. Ada G1, G2, dan G3. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3. Ini dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu satu simpul dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3, dinamakan gelang atau kaleng karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis graf.
Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Bisa dilihat di gambar slide sebelumnya pada G1 itu contoh dalam graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang ini dinamakan graf tak sederhana. G2 dan G3 pada gambar 2 ini termasuk contoh graf tidak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Di sini ada gambar G4 dan G5. G4 ini termasuk graf berarah. Karena di sini grafnya ada orientasi arahnya. Dan yang G3 ini graf ganda berarah. Karena di sini ada simbol gandanya, maka disebut graf ganda berarah dan juga memiliki orientasi berarah. Berdasarkan pengertian jenis-jenis graf di atas, dapat kita jadikan tabel. Yang pertama, graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak ada atau tidak dibolehkan, dan sisi gelangnya juga tidak dibolehkan. Yang kedua, graf ganda, sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, tapi sisi gelangnya tidak dibolehkan. Yang ketiga, graf semu, sisinya tak berarah, sisi gandanya boleh, dan sisi gelangnya juga boleh. Yang keempat, graf berarah, sisinya berarah, sisi gandanya tidak boleh, dan sisi gelangnya dibolehkan. Dan yang selanjutnya, graf berarah, maksudnya yang terakhir, graf ganda berarah. Sisinya berarah, sisi gandanya dibolehkan, dan sisi gelangnya juga dibolehkan. Selanjutnya, contoh terapan graf. Yang pertama, rangkaian listrik. Menurut Kirchhoff, berdasarkan graf, menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap simpul. Dari sistem persamaan lanjar atau linear simultan yang diperoleh dapat dihitung arus listrik yang mengalir pada setiap komponen. Lihat pada contoh gambar tersebut. Yang kedua, isomer senyawa kimia karbon. Menurut Arthur Carley, menggunakan graf dalam memodelkan molekul senyawa alkana CnH2n+2 untuk menghitung jumlah isomernya. Atom karbon dan atom hidrogen dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan H dinyatakan sebagai sisi. Isomernya adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus bangun atau bentuk grafnya berbeda, seperti pada gambar tersebut. Contoh yang ketiga, transaksi kongruen pada basis data terpusat. Basis data atau database terpusat melayani beberapa transaksi yang dilakukan oleh kongruen atau persamaan. Transaksi terhadap basis data dapat berupa operasi pembacaan dan operasi penulisan terhadap data yang sama. Dapat kita misalkan transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3 dan transaksi T3 menunggu transaksi T2. Nah, pada gambar tersebut terdapat graf transaksi yang menunjukkan keadaan deadlock. Contoh yang nomor 4, pengujian program. Sebagai contoh, misalkan terdapat sebagian teks program Pascal
seperti pada gambar di PPT tersebut. Dari gambar tersebut, data pengujian harus dirancang sedemikian sehingga semua lintasan di dalam graf aliran pernah dilalui minimal 1 kali. Tujuannya agar kesalahan pada setiap lintasan eksekusi dapat ditentukan dan diperbaiki program selanjutnya. Contoh yang terakhir yaitu terapan graf di dalam teori otomata. Contohnya pada perilaku sebuah mesin jajah yang menjual coklat sehingga 15 sen. Untuk memudahkan, kita akan memisahkan bahwa mesin tersebut hanya menerima uang logam 5 sen dan 10 sen. Dan mesin tidak akan memberi kembalian bila yang dimasukkan lebih dari 15 sen. Graf berbobot pada gambar tersebut menggambarkan perilaku mesin ini dengan simpul menyatakan banyak uang logam yang dimasukkan yaitu 0, 5, 10, dan 15 serta lebih dari itu. Setiap orang pembeli dapat melakukan salah satu dari 3 hal tersebut. Contohnya memisahkan sebuah uang logam 5 sen, memasukkan sebuah uang logam 10 sen, dan menekan tombol coklat pilihannya. Dengan demikian, di dalam graf pada gambar tersebut ada 3 buah sisi dari setiap simpul yang berbobot 5, 10, dan P atau tombol coklat tersebut. Sisi dengan tombol 5 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin ketika pembeli memasukkan sebuah uang logam 5 sen, dan sisi dengan bobot 10 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin ketika seorang pembeli memasukkan uang logam 10 sen. Kiranya kita dapat disimpulkan A, B, dan C tidak akan terjadi apa-apa meskipun tombol kita tekan, mesin akan mengeluarkan sepotong coklat hingga bila kita sampai pada simbol D. Materi selanjutnya tentang terminologi dasar. Ada beberapa terminologi atau istilah yang sering dipakai. Lihat pada gambar tersebut akan digunakan untuk memperjelas terminologi yang kita definisikan. Graf yang pertama, G1 adalah graf sederhana. G2 adalah graf semu yang mengandung sisi ganda maupun gelang. Sedangkan yang G3 adalah graf sebuah simpul yang berpisah dari simpul lainnya. Ketiga graf tersebut adalah graf tidak berarah. Nah, langsung untuk yang pertama bertetanggaan, yaitu 2 buah simpul pada graf tak berarah G. Dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetanggaan dengan V jika UV adalah sisi pada graf G. Contohnya pada gambar G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Selanjutnya yang kedua, persisian. Definisi 8.3 untuk sembarang sisi E sama dengan UV. Sisi E dikatakan bersisi dengan simpul U dan V. Nah, contohnya pada gambar 8.11a, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Terus sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, yang ketiga, simpul terpencil. Definisinya, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisi dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Nah, contohnya seperti di 8.11 yang C.
Selanjutnya yang graf kosong. Definisinya, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis dengan n besar, n kecil. Yang dalam hal ini n-nya itu adalah jumlah simpul. Nah, contohnya digambar dengan tidak ada garis karena kan graf kosong. Nah, selanjutnya derajat. Derajat itu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Misalnya D itu berarti V. Nah, yang D1 itu D sama dengan D4 sama dengan 2. Nah, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Selanjutnya yang tinjauan G2, D1 nya sama dengan 3 itu sisi ganda. Yang D2 sama dengan 4 itu sisi gelang. Terus yang tinjauan graf G3, D5 sama dengan 0, simpulnya terpencil. Nah, yang D4 sama dengan 1, simpulnya anting-anting. Nah, pada graf berarahan D input, V sama dengan derajat atau masuk. Nah, jumlah busur yang masuk ke simpulan V. Kalau D out atau derajat keluar, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Nah, rumusnya dV sama dengan D input V ditambah D output V. Nah, selanjutnya tinjauan graf G4. D input 1 sama dengan 2. Nah, kalau output satunya 1. Kalau yang kedua itu 2, outputnya 3. Kalau yang inputnya 3 sama dengan 2, kalau outputnya 3 sama dengan 1. Inputnya 4 sama dengan 1, outputnya 3 sama dengan 2. Nah, lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka V sama dengan 2E. Bisa dilihat sendiri di makalah. Baik, selanjutnya contoh 2. Diketahui graf dengan 5 buah simbol. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simbol adalah yang pertama A 2, 3, 1, 1, 2. Yang kedua B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian yang pertama tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jumlah derajat semua simbolnya bernilai ganjil, yaitu 2 ditambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 yaitu sama dengan 9. Jadi tidak bisa. Yang poin B bisa karena jumlah derajat semua simbolnya bernilai genap, yaitu dimana 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya 16. Jadi bisa. Selanjutnya poin 6, lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simbol awal V0 ke simbol tujuan atau Vn di dalam graf G ialah barisan berseling-seling. Simbol-simbol dan sisi-sisi berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn-1, En. Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1 sama dengan E2 sama dengan V1, V2,
titik-titik sampai EN sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Jika yang ditinjau adalah graf sederhana, maka kita cukup menuliskan lintasan sebagai barisan simbol-simbol saja. V0, V1, V2 sampai Vn. Karena antara dua buah simbol berturutan di dalam lintasan tersebut hanya ada satu sisi. Sebagai contoh pada gambar titik 11A, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, dan 4,3. Istilah lain untuk lintasan adalah jalur. Catatlah bahwa simbol dan sisi yang dilalui di dalam lintasan boleh berulang. Selanjutnya, panjang lintasan. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar 8.11a memiliki panjang 3. Selanjutnya, poin 7 yaitu siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama disebut sirkuit atau siklus. Bisa dilihat pada gambar 8.11a di mana 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar 8.11a memiliki panjang 3. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi dilalui berbeda. Contoh pada 8.11a 1,2,3,1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1,2,4,3,2,1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1 dan 2 dilalui 2 kali. Selanjutnya, poin 8, terhubung atau connected. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simbol U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnect graph. G1 dan G2 pada gambar 8.11 adalah graf terhubung, sedangkan G3 tidak. Graf pada gambar 8.14 di bawah ini juga adalah contoh graf yang terhubung. Sebagai catatan, graf yang hanya terdiri atas satu simbol saja atau tidak ada sisi tetap kita katakan terhubung, karena simbol tunggalnya terhubung dengan dirinya sendiri, juga dikatakan graf terhubung. Pada graf berarah, definisi graf terhubung kita rumuskan sebagai graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung, atau graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Keterhubungan dua buah simbol pada graf berarah dibedakan menjadi terhubung kuat dan terhubung lemah. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata maupun penyampaian materi kurang dapat diterima oleh teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.